Xingyun, akhirnya kau bangun. Di mana aku? Siapa kau? Aku ibumu. Nyonya dari keluarga Gu, Xiao Fanyu. Kau putri sulung keluarga Gu di kota Yun. Gu Xingyun. Siapa Gu Xingyun? Putri tertua keluarga Gu, Gu Xingyun. Aku Mingxiu. Xingyun, apakah kecelakaan mobil itu menyebabkan kau kehilangan ingatan? Aku telah terlahir kembali, tapi aku menjadi orang lain. Tubuh yang begitu muda. Aku Mingxiu. Bagaimana aku bisa menjadi Gu Xingyun? Kenapa aku di rumah sakit? Kau kabur dari rumah tengah malam dan tertabrak truk. Sepertinya Gu Xingyun yang asli sudah mati. Kasihan Suster Mingxiu yang memberiku kesempatan untuk merasuki tubuhnya. Apa kau benar-benar tak ingat apapun? Sepertinya jika aku ingin balas dendam, aku harus memanfaatkan ini dengan baik. Identitas Gu Xingyun. Kak Mingxiu. Pemakaman Mingxiu. Kau pergi begitu tiba-tiba. Tanpamu, apa yang akan kulakukan? Han Xinxian dan Mingxiu benar-benar sahabat karib di dunia hiburan. Hei, mana undangannya? Aku mengenalnya. Mengenalnya saja tidak cukup. Tuan Lu ada di sini. Tuan Lu, silakan masuk. Tunggu. Kenapa dia boleh masuk? Mingxiu tidak mengenalnya. Perusahaan Lu Qianxi. Bagaimana kau tahu Mingxiu tidak mengenalku? Kau kenal perempuan bodoh ini? Siapa orang ini? Beraninya dia menyebutku bodoh. Mata perempuan ini. Mereka terlihat seperti matanya. Aku di sini untuk menonton para aktris tampil. Xinxian, berhentilah menangis. Jika Mingxiu tahu kau sehancur ini, dia tak akan tenang di sana. Kau punya banyak energi negatif, dan kau tak pantas melayat. Mingxiu hidup bebas dan tak terkekang. Dan dalam kematian, dia meremehkan kesedihan palsu ini. Daripada upacara megah ini, kenapa tidak menyelidiki penyebab kematiannya? Aku yang akan mengurusnya. Orang ini aneh. Aku tak mengenalnya sama sekali. Kenapa dia datang ke upacara pemakamanku? Acaranya sudah selesai. Aku harus pergi. Terima kasih telah menghadiri upacara pemakaman saudari Mingxiu. Menarik. Minggir dari tempat dudukku. Gu Xingyun, terkejut. Aku datang begitu cepat. Berhentilah berpura-pura. Hanya ada kau dan aku di sini. Ayah tidak ada di sini. Gu Xingyun, kalau kau mau mengumpat, umpat saja. Siapa yang sebenarnya berpura-pura? Ayah sudah lama muak denganmu dan ibumu. Kau tak bisa melawan aku. Kau pikir berpura-pura amnesia akan membuat ayah mengasihanimu? Kakak. Baiklah, kau tak menginginkanku di perusahaan. Aku akan pergi. Kenapa kau melakukan ini? Departemen Keamanan. Rekaman pengawasan dari kantorku 5 menit yang lalu. Tarik. Tak perlu dikirimkan padaku. Siarkan langsung di intranet perusahaan. Amnesiaku bukanlah sandiwara. Tapi kau berakting dengan baik. Dia seperti orang yang berbeda. Maaf membuatmu menunggu, nonanku. Berkas lamaran kerja, meskipun Dingxiang sedang merambah ke industri hiburan. Tidak perlu Tuan Muda Lu mengirim mata-mata perusahaan ke perusahaanku. Su Tingjun yang bodoh itu begitu cepat menampakkan dirinya. Jangan khawatir, Tuan Muda Lu, aku tidak akan menuntutmu. Oh,
Lalu apa rencanamu? Nonangu, aku ingin Tuan Muda Lu membuka agensi bakat independen untukku. Kau berinvestasi sebagai pemegang saham, dan aku sebagai CEO membawa keuntungan bagi perusahaan. Kerjasama yang saling menguntungkan. Kau cukup ambisius, Nonangu. Apa kau tahu apa yang dibutuhkan untuk menjalankan agensi bakat? Aku tahu itu semua dengan sangat baik. Tuan Muda Lu, jika kau mempercayaiku, kau pikir kau bisa membuatku memuluskan jalanmu? Hanya dengan menangkap mata-mata perusahaanku, itu tidak cukup untuk membuatku berkompromi. Kecuali kau memberitahuku hubunganmu dengan Mingshu. Tuan Muda Lu, kau terus berkata, kau tidak ada hubungannya dengan Mingshu. Namun kau terus bertanya tentangnya. Itu membuatku semakin penasaran tentang hubunganmu dengan Mingshu. Aku hanya mengaguminya, itu saja. Jika dia masih hidup hari ini, kita pasti akan menjadi teman baik. Aku dan Mingshu juga berteman baik. Oh, tapi setahu saya, Nonangu amnesia. Dia bahkan tidak mengenali orang tuanya sendiri. Bagaimana mungkin dia ingat hubungannya dengan Mingshu? Sial, aku benar-benar lupa tentang itu. Mungkinkah Nonangu berpura-pura amnesia? Karena semuanya sudah begini, dan lagi pula dia tidak tahu banyak tentang keluarga Gu. Kita bisa saja menipunya. Karena Tuan Muda Lu sudah mengirim Shou Tingjun untuk menyelidiki aku. Dia seharusnya tahu bahwa transformasi Dingsheng sedang menghadapi kesulitan. Dan bahwa keluargaku dikelilingi oleh serigala. Aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Dia aktris yang hebat. Shou Tingjun jelas-jelas bilang dia perempuan yang kejam. Baiklah, kalau begitu, aku akan mengikutinya. Bagus. Aku bisa mendirikan perusahaan dalam sebulan. Ayo pikirkan nama untuk perusahaan ini. Sebut saja Xing Yun. Nonagi jelas-jelas belum pernah memakai gaya pakaian seperti ini sebelumnya. Sekretarisku yang memilihnya. Rasanya nggak cocok untukku. Ikut aku. Hah? Apa pakaianku pantas? Nonangu, apa kau tidak yakin dengan kehadiranmu sendiri? Kurang percaya diri. Semua orang di sini malam ini adalah sutradara terkenal, produser, dan bintang. Terima kasih, Tuan Lu, sudah mengajakku ke sini untuk merasakan ini. Bahkan dengan pakaian seperti ini. Sejak kau masuk, tak kurang dari 10 pria telah melirikmu. Aku mencium aroma kecemburuan. Kau pikir kau pantas pamer di depanku? Maaf. Aktris Fan King. Aku hanya ingin memberikan kartu namaku pada Tuan Ho. Perempuan jalang sepertimu yang suka mendekati pria. Tak ada yang melirikmu. Aktris Su Ying. Yang memukulnya adalah Su Ying, aktris yang sedang tren akhir-akhir ini. Aku tidak mengenali yang berdiri di sebelahnya. Yang bersama Su Ying. Fan King, kan? Aku pernah melihat karyamu. Kamu aktris yang sangat hebat. Ini kartuku. Terima kasih atas kata-kata baikmu. Kau siapa apa urusanmu? Lihat pakaian udik ini. Tukang bersih-bersih. Aku hanya istirahat sebentar. Bagaimana aku bisa sampai di sini? Oh, ini teman Tuan Lu. Maaf, ini kartu nama saya. Lu Corporation kami tidak punya perusahaan hiburan. Apa kau mau? Aku nggak sembarangan menerima orang. Kau suka ini? Selalu mengingatkanku pada seseorang. Aku mengingatkan Tuan Lu pada siapa? Mingshu. Mingshu sudah mati. Nonangu, apa kau benar-benar berpikir kematian Mingshu adalah kecelakaan? Aku menyuruh seseorang menyelidikinya. Mingshu mungkin bahkan belum pernah ke Paris. Bagaimana kau tahu? Sepertinya Nonangu tahu banyak. Kekuatan yang bertanggung jawab atas kematian Mingshu mungkin terhubung dengan dunia bawah. Kusarankan Tuan Lu untuk segera mundur, agar dia tidak mengundang masalah. Oh, jika begitu, maka aku semakin bertekad untuk mengusut tuntas masalah ini. Kenapa kau menatapku seperti itu, Nonangu? Aku cuma berpikir,
Tuan Lu terlihat sangat tampan hari ini. Xingyun, kau datang tepat waktu. Ku dengar, kau main-main dengan Silo dari Lu Corporation. Apa yang sebenarnya terjadi? Ayah, Ibu, jangan dengarkan gosip murahan itu. Aku dan Tuan Lu cuma menghadiri pesta koktail bersama. Itu saja nggak sejarok yang kalian pikirkan. Apa maksudmu kotor? Apa yang kau sindir? Jadi pikiranku kotor. Tapi semua yang kau lakukan bersih. Aku memberitahumu ini untuk kebaikanmu sendiri. Apa yang kau tahu? Kau masih bocah. Apa yang ku tahu? Aku tahu betapa nggak tahu malunya seorang pelapor. Benar-benar nggak tahu malu. Menerobos masuk ke sini dan menindas ibuku. Bahkan lebih tercela. Aku mempelajari semuanya darimu. Kau menunjukkan padaku kebusukanmu. Kau sangat tidak sopan. Aku ayahmu. Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Xingyun, hentikan. Pergi dari sini. Jangan memprovokasi ayahmu. Ayah, akan kutunjukkan sekarang seperti apa provokasi yang sebenarnya. Aku mungkin tak sebaik Gu Xingyun. Tapi kalaupun aku harus membunuh Gu Yuanbo itu, aku tak akan membiarkan Gu Xingyun mendapatkan. Tenanglah. Ayah, bertahanlah. Dua orang di rumah itu masih menunggu kau urus. Lihat ini. Edisi terbatas. Aku suka yang ini. Ini untukmu. Oh, terima kasih, putriku sayang. Bu, lihat ini. Yang ini cantik. Kalian berdua punya waktu 10 menit. Kembali ke kamar kalian dan kemasi barang-barang kalian. Kalian akan pindah dari villa malam ini. Apa katamu? Kau mengusir kami. Gila, ya apa hakmu? Ini keputusan ayah. Untuk memindahkan kalian ke apartemen kecil. Anggap saja dia menunjukkan belas kasihan. Mustahil. Yuanbo tak akan melakukan ini pada kita. Kau pasti bohong. Gu Xingyun, kau benar-benar keji. Aku tahu kau nggak akan pergi dengan sukarela. Karena itulah aku datang dengan persiapan. Masuk. Aduh, Bu. 5 menit lagi. Ibu, bagaimana sekarang? Jangan terburu-buru. Pasti sundal kecil ini idenya sendiri. Aku akan menelepon ayahmu sekarang. Bu, kenapa ayah tidak menjawab telepon? Yuanbo akan begini pada kami. Waktunya habis. Lakukan. Hai, mundur. Mundur, pergi. Gu Xingyun. Ah, aku tidak akan pergi. Akhirnya tenang. Ah. Xinxi. Ini rumahku. Ibu, bagaimana ini, Bu? Jangan panik. Kita akan ke rumah sakit menemui ayahmu. Kok tega banget sih kamu? Kamu benar-benar membiarkan Gu Xingyun membawa orang untuk memukuli kami, ibu, dan anak, dan mengusir kami. Ayah, sakit sekali. Kakak memukul kami dengan keras. Dia hampir membunuhku dan ibu. Dia kasar sekali. Iya, Yuanbo. Lihat apa yang terjadi pada kami. Tega mengusir kami. Ayah, kau harus mencari jalan kecil Gu Xingyun itu dan balas dendam padanya. Kalian berdua tidak perlu tinggal di apartemen kecil itu lagi. Benarkah? Yuanbo, kamu tidak jadi mengusir kami. Kalian bisa sewa tempat sendiri. Apa katamu? Ini yang Xingyun kirimkan padaku 5 menit yang lalu. Ini. Keluar sekarang. Aku tak ingin melihatmu lagi. Ayah, keluar. Rapat ini selesai. Gu Xingyun, pelacur tak tahu malu. Saya, lepaskan. Pelacur, kau berencana mengusir ibuku dan aku. Kau akan mati dengan mengenaskan. Mati. Jika kau berani mengancamku dengan kata itu lagi, akan kutunjukkan apa arti kematian yang sebenarnya. Kau tak berani. Aku seorang Gu.
Aku putri ayah. Kau seharusnya menganggap kesopananku selama ini sebagai berkah. Bukan begitu. Sejak kapan keluargaku mengizinkan anak haram seorang simpanan untuk membentak anak sah? Untuk menentangku. Sundal. Apakah itu? Satu-satunya penghinaan yang bisa kau lontarkan jika kalian berdua punya otak. Kalian akan patuh. Keluargaku mampu menghidupi kalian, tapi kalian licik. Percayalah. Kali ini, aku hanya mengusir kalian. Lain kali, aku nggak akan ragu mengirim kalian ke suatu tempat. Sebuah kota kecil. Bagaimana? Usir mereka. Lepaskan aku, lepaskan. Masa depan Dingxing bergantung pada siapa? Apa semuanya paham? Mengerti? Kami semua mengerti. Nonagu, aku di bawah sekarang. Mau makan malam denganku? Oke, Mingxiu. Sialan aku. Aku pasti mabuk. Kenapa aku punya reaksi naluriah ini? Tuan Lu, terima kasih telah memberi Fan King kesempatan audisi. Aku akan mentraktirmu makan malam lain kali. Kau benar-benar Mingxiu. Berhenti, ayo lewat. Selanjutnya. Halo, sutradara Hu. Yo. Nona Gu dan Nona Fan sudah datang. Silakan duduk. Aku kabur ketakutan kemarin. Aku mau memberinya waktu beberapa hari. Kok aku bertemu dia lagi hari ini? Oh, Nona Gu. Tuan Lu adalah investor film kami. Nggak heran. Nona Gu, duduklah di sini. Karena kita pura-pura nggak ada apa-apa. Maka aku nggak akan sungkan. Fan King, ganti bajumu dulu. Baiklah. Halo, Tuan Lu. Saya aktris yang mau audisi, Han Xinxian. Saya senang bisa audisi untuk film investasi Anda. Ada lebih dari selusin orang yang mengikuti audisi hari ini. Han, bukankah terlalu dini untuk mengatakan itu? Terlalu cepat. Gue yakin penampilan gue bakal bikin lo terpukau. Dan juga sutradara Hu, jangan bicara terlalu cepat. Juga, jangan memesan tempat duduk. Ini teh herbal. Bagus untuk mabuk. Terima kasih, Tuan Lu. Kemarin, adegan apa yang kita lakukan hari ini? Kenapa banyak sekali orang? Jangan menghindar dariku, Nona Gu. Apa orang ini akan terus mengorek? Apa yang harus kukatakan? Apa dia akan percaya jika kukatakan aku hidup kembali? Sebenarnya, ada yang terluka. Panggil ambulans. Gue cuma minta tolong Yao Yang, ambil balonnya. Gimana dia bisa jatuh? Lu Yao Yang, kau mati begitu saja. Xinyun, biarkan aku mengantarmu pulang untuk beristirahat. Aku jauh lebih baik. Terima kasih. Aku mengerti. Siapapun melihat mantan pacar mereka yang mati di depan mereka, pasti akan terguncang. Apa yang kau bicarakan? Bahkan sekarang, kau masih belum mau mengatakan yang sebenarnya. Mingsu, kau benar-benar tahu segalanya. Tapi apa kau percaya? Bahkan aku sendiri merasa sulit dipercaya. Saat aku terbangun, aku telah menjadi Gu Xinyun. Apapun yang kau katakan, akan ku percaya tanpa ragu. Mingsu, aku benar-benar ingin tahu. Apa yang kau alami sebelum kau meninggal? Sebelum aku menjawabmu. Aku ingin kau menjawab pertanyaanku dulu. Kita berdua tidak saling mengenal. Kenapa kau datang ke upacara pemakamanku? Mengapa kau menyelidiki kematianku? Karena kita berdua punya masa lalu yang tak ingin kita bicarakan. Mungkin lebih baik untuk tidak saling menceritakan. Bajingan, aku sudah mengaku semuanya, dan dia masih saja berhasil. Kenapa? Marah?
No, aku cuma berpikir kematian Lu Yaoyang bukanlah kecelakaan. Kau curiga ada permainan kotor. Ini bukan kecurigaan. Aku hampir yakin. Ini ulah Han Xinxian. Tapi polisi sudah menyelidiki dan memastikan itu kecelakaan. Yi Yuan, segera rilis pernyataan pers. Katakan Han Xinxian sangat terpukul atas kehilangan kekasihnya, tidak bisa dihibur, dan butuh waktu untuk pulih. Dia mundur dari dunia hiburan untuk sementara waktu. Gu Zong, bukankah ini fitnah? Jangan membantah. Lakukan apa yang kukatakan sekarang. Ya. Caramu persis seperti Bing Xiu. Karena kau tidak akan memberitahuku hubunganmu dengan Bing Xiu, maka jangan sebut dia di depanku. Aku Gu Xingyun sekarang. Kau benar-benar marah. Untung aku punya hadiah untukmu. Hadiah? Aku hanya tidak tahu apakah kau akan menyukainya. Bukankah ini yang kau beli di lelang amal seharga 8 juta? Kau mengawasiku saat itu. Bukan aku. Biar kupakai untukmu. Ini terlalu mahal, aku tidak bisa menerimanya. Aku memilihnya sendiri. Kau harus memakainya. Bego mana yang sebarin gosip? Kalau gue lagi patah hati berat dan mau berhenti. Pada gila, ya? Ini jelas-jelas mau sabotase kerja sama gue sama sutradaraku. Kerja sama ini. Kak Xinxian, bagaimana ini? Kirim surat peringatan ke akun-akun marketing itu sekarang juga. Dan rilis pernyataan. Bilang meskipun gue lagi berduka, kerjaan tetap nomor 1. Itu yang Yaoyang mau. Dia pengen gue jadi aktris terbaik. Jadi gue nggak ada niatan buat berhenti. Ya. Lu Yaoyang, lo nyusahin banget, ya. Bahkan setelah mati jatuh. Masih terlalu enak buat lo. Gu Zong, Han Xinxian merilis pernyataan. Apakah kita akan dituntut? Aku melihatnya. Jangan khawatir. Ini baru langkah pertama. Aku mengirimimu sebuah video. Segera rilis di setiap platform besar. Dan beli beberapa topik trending. Baik. Video apa coba kulihat? Han Xinxian mengaku mencintai Lu Yaoyang. Dan bilang dia fokus pada karirnya demi dia, demi keinginannya. Video ini akan menjadi tamparan di wajahnya. Kapan kau menyiapkan semua bukti ini? Bukti ini, kau pikir aku menghabiskan seluruh waktuku melawan selingkuhan dan bajingan di kediaman keluarga Gu? Han Xinxian adalah orang pertama yang akan kujatuhkan setelah reinkarnasiku. Kedengarannya seperti ada yang tidak beres di keluarga Gu. Halo, Bu. Ziyun. Kembalilah sekarang. Ayahmu baru keluar dari rumah sakit hari ini. Dia malah membawa Liu Yueli dan putrinya pulang bersamanya. Ada apa? Gu Xingxi itu hamil. Bilang anaknya Sun Junqing. Niat ayahmu adalah agar Gu Xingxi menikah dengan keluarga Sun sebagai putri Gu dengan segala kemegahan. Aku mengerti. Hei, kalau kau berpikir, di hari pernikahanmu, kau tak akan punya pendamping pria yang terhormat. Kau bisa mempertimbangkan aku. Proses pengunduran diri saya. Pergi ke HR. HR terlalu jauh. Saya hamil, jadi tidak nyaman. Kehamilan itu masalah besar, ya? Tentu saja ini anak Junqing. Aku akan menikah dengan Junqing. Kau pasti iri. Lihat dirimu. Sangat marah sampai tak bisa bicara. Sejak kau bergabung dengan Ding Xiang, kau belum melakukan pekerjaan apapun. Datang dan pergi sesukamu. Bersikap sok. Pengunduran diri apa yang kau bicarakan? Ku bilang, ya. Aku akan menjadi nyonya muda keluarga Sun. Gu Xingyun, kau belum memberiku selamat. Selamat. Saat kita menikah nanti, kamu harus datang. Aku dan Junqing dan bayi di perutku ini akan sangat bahagia menerima restumu. Pasti datang.
Nona Gu, ada kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya, sandiwara Han Xianxian telah menjadi bumerang di dunia maya. Dia kehilangan kesempatan untuk berkolaborasi dengan sutradara Hu di film barunya. Sekarang, Fan King dari Xingyun kita yang akan menggantikannya. Lumayan. Apa kabar buruknya? Kabar buruknya, Han Xianxian sekarang ada di bawah, di Dingxiang. Dia ingin bertemu denganmu. Dia tidak mungkin tahu kalau siaran pers dan video itu disebarkan oleh kita, kan? No. Aku khawatir ini masalah lain. Suruh dia naik. Ya. Han Xianxian, karena kau sudah masuk perangkap, aku akan mengirimmu ke liang lahat untuk bertemu kembali dengan Lu Yaoyang. Nona Han, tamu langka. Apa yang membawamu ke Dingxiang? Katakan saja. Nona gue emang orangnya blak-blakan. Kalau gitu, gue juga bakal terus terang. Gue mau bisnis bareng. Gue harap Nona gue bisa kasih bimbingan. Nona Han dengan karir hiburan yang sempurna. Mengapa terjun ke dunia bisnis? Industri hiburan. Itu kan permainan anak muda. Gue perlu jaga masa depan gue, kan? Motifnya tidak mungkin sesederhana itu. Bu, aku akan mempertimbangkan proposalmu, Nona Han. Aku akan menghubungimu lagi nanti. Baiklah, gue nggak bakal ganggu Nona gue lagi. Xingyun, ayahmu memberikan 30% saham Dingxiang kepada Gu Xinxi sebagai mas kawin. Bu, jangan khawatirkan ini dulu. Aku tahu. Bagaimana aku tidak khawatir? 30% saham. Begitu hilang. Jika keluarga Sun sedikit saja ikut campur, maka Dingxiang akan jadi milik keluarga Sun. Bu, apa kau tahu? Apa artinya? Terpaksa putus asa sebelum mencapai kesuksesan. Xingyun, apa kau punya rencana? Ayah terlalu berhati lembut. Terakhir kali Liu Yueli dan Gu Xinqi begitu menantang. Namun dia memaafkan mereka. Jika dia tidak menderita sedikit, dia tidak akan pernah menyerah pada mereka. Xingyun, apapun rencanamu, ingat, jangan sakiti dirimu sendiri. Bu, jangan khawatir. Tuan Lu, tentang tawaranmu untuk menjadi pendampingku di pernikahan adikku, apakah itu masih berlaku? Selalu. Kalau begitu sudah beres. Oh, ada satu hal lagi. Aku selalu siap mendengarkan. Han Xianxian datang menemuiku barusan. Dia ingin aku membantunya masuk ke bisnis. Aku khawatir dia punya motif tersembunyi. Aku juga berpikir begitu. Apa dia pikir aku mudah ditipu? Dia ingin memakau aku untuk mencuci uang. Jadi apa rencanamu? Aku berencana untuk... Tuan Sun, Anda tidak boleh masuk. Kita bicara nanti. Halo. Tuan Muda Sun, kau akan menikahi Gu Xinxi. Tidak pantas bagimu untuk menghubungiku saat ini, kan? Kau menutup telepon sebelum aku selesai bicara. Gu Xingyun, kau semakin berani saja. Xingyun, maafkan aku. Oh, aku menerima permintaan maafmu. Selesai. Keluar. Selain itu, ada satu hal lagi yang perlu kujelaskan padamu. Ada apa? Soal kecelakaan mobil itu. Itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan Xinxi. Jadi kuharap kau takkan salah paham padanya karena itu. Maksudmu? Hari itu kita benar-benar cuma kebetulan ada di sana. Jadi nggak ada niat buat mancing emosi kamu. Gue nggak nyangka lo bakal lari sambil nangis. Dan gue langsung ngejar Elo. Terus gue lihat. Apa kau mencoba bilang kalau kau tidak mengatur mobilnya? Mobil itu emang nggak ada hubungannya sama kita. Tapi jelas-jelas itu ngincar Elo. Karena hari itu gue lihat jelas Elo udah lari ke jalur seberang. Tapi mobil itu oleng dan nabrak Elo. Jelas banget ada yang sengaja ngelakuin itu. Bahkan jika bukan Gu Xinxi, mungkin itu Liu Yueli. Nah, jika kau datang padaku hari ini, apakah semua omong kosong itu perlu? Berharap aku akan melupakan rasa jijikku pada Gu Xinxi. Maka kusarankan kau simpan saja napasmu. Xingyun, kenapa sih kamu nggak bisa akur sama Xinxi? Aku benar-benar nggak mau kalian berdua jadi kayak gini gara-gara aku. Sun Junqing, kau berlagak polos sekali, ya? Ngobrol dengan meriah, ya?
Xingyun, kamu nggak bisa gitu aja sama orang kayak dia. Cuma, karena kamu nggak bisa milikin aku. Dia kan orang Lu Corporation. Mereka semua orang-orang kejam. Sun Junqing, kau lucu sekali. Kalau kamu terus begini, aku beneran pergi. Tolong jangan pergi. Bangun, yuk. Kantorku cukup ramai hari ini. Bahkan Tuan Muda Lu telah memberkati kita dengan kehadirannya. Kau tidak kebetulan mendengar Sun Junqing ada di sini lewat telepon dan bergegas ke sini. Khawatir sesuatu mungkin terjadi di antara kita, kan? Aku di sini hanya untuk bertanya padamu tentang proposal Han Xianxian untuk berbisnis bersama. Apa pendapatmu? Benarkah ini bukan karena Sun Junqing? Apakah itu yang ingin kau dengar? Kenapa aku harus memprovokasinya? Bagaimana aku harus membereskan kekacauan ini? Jawab aku. Nona Gu, saya punya dokumen. Saya tidak melihat apa-apa. Mari kita bicara bisnis. Kaulah yang tidak profesional duluan. Mengenai permintaan Han Xianxian untuk kemitraan bisnis, aku berencana untuk setuju pada awalnya. Dengan begitu aku bisa membalikkan keadaan dan mengungkap kekuatan di belakangnya. Aku setuju. Kalau begitu tidak ada lagi, kau bisa pergi sekarang. Sampai jumpa di pernikahan. Lihat, cocok sekali. Terima kasih semuanya udah datang ke pernikahan saya. Keluarga Gu dan Sun bergabung. Lewat pernikahan yang didasari kepentingan bisnis ini, pasti akan menggemparkan kota Yun. Bagaimana menurutmu, Nona Gu yang kedua ini? Meskipun anak haram, jauh lebih hebat daripada kakak kandungnya yang sah. Memang hei. Lihat siapa itu. Bukankah itu Tuan Muda Lu dari perusahaan Lu? Dia benar-benar berhasil mendapatkan Tuan Muda Lu. Aku tarik kembali kata-kataku tadi. Nona tertua memang benar-benar nona tertua. Selamat adikku sayang. Terima kasih, kakakku tersayang. Xingyun, ngapain kamu bawa dia ke sini? Apa takut Tuan Muda Lu akan mencuri perhatianmu? Bukan gitu maksudku. Cuma dia itu. Dia tuh tukang main perempuan. Ganti cewek lebih sering daripada ganti baju. Semua orang di Yun City tahu itu. Kok aku nggak tahu? Ya. Hai, Junqing. Adikku belum pernah bersama pria. Dia belum pernah merasakan pria. Jadi, kenapa kau tak biarkan Tuan Muda Lu bersenang-senang dengannya? Tuan Muda Lu, kalau kau bosan dengan adikku dan putus dengannya, jangan terlalu kasar, ya. Aku khawatir dia akan menangis dan tertabrak mobil. Xingxi. Paman, kau datang di waktu yang tepat. Hari ini, di depan Paman dan Bibi. Aku secara resmi meminta izin kalian untuk berkencan dengan Xingyun. Apa? Qianzi, apa yang kau bicarakan? Karena rumornya, aku, Lu Qianzi, adalah seorang playboy. Hari ini, aku akan membuktikan kepada semua orang. Aku, Lu Qianzi, juga bisa setia pada satu orang saja. Tuan Muda Lu, hari ini adalah pernikahan putri keduaku. Mengatakan hal seperti itu di acara ini, rasanya tidak pantas. Aku ingat beberapa waktu lalu, Paman dirawat di rumah sakit. Dan Dingxing mengalami masalah keuangan. Xingyun lah yang dari Lu Corporation-ku mengambil alih 2 proyek yang menyelesaikan krisis itu. Apa kau mengancamku? Bukan ancaman, hanya pengingat, Paman. Mahar yang kau berikan pada putri bungsumu juga didanai oleh Lu Corporation-ku mengadakan pernikahan dengan uang orang lain. Kau harus tahu kapan harus berhenti. Xingyun, maukah kau menikah denganku? Xingyun, jangan takut. Ibu ingin kamu mengikuti kata hatimu. Aku tahu.
Sepertinya beberapa orang ditakdirkan untuk tidak menjadi pengantin pria yang tampan hari ini. Apakah ada orang di sini yang lebih tampan darimu? Bu Xingyun, tunggu saja. Sebentar lagi aku bisa menginjakmu. Kirim dokumen proyek ini ke Han Xinxian. Banyak sekali. Nona Gu, apa Han Xinxian punya uang sebanyak itu untuk berinvestasi di Dingxiang? Jadi selebritas memang menguntungkan, ya? Kenapa kau tidak pergi juga ke Xingyun? Aku akan menjadikanmu bintang juga. No, membayangkan seorang selebritas tidak bisa makan dan minum dengan bebas. Berhasil menghentikan niatku. Aku pergi. Han Xinxian berinvestasi dalam bisnis Gu dan mendapat dividen setelah untung. Metodenya mencuci uang melalui Gu. Sungguh brilian. Mengikuti petunjuk ini, aku bisa menemukan orang di belakangnya. Bagaimana dengan yang ini? Yang ini bagus, haha. Yang ini juga bagus. Hei, Xingyun, kau kembali tepat waktu. Ini Bibi Liu. Dia memilihkan pacar untukmu. Pilih satu yang kau suka dan pergi berkencan. Ayah, pernikahan Gu Xingxi baru 2 hari yang lalu. Kau sudah lupa tentang aku dan Lu Renzi. Berpacaran, Lu Renzi itu reputasinya buruk. Xingyun, bersama nyatakan. Berakhir baik. Apa urusanmu? Apa kau bicara begitu pada orang tua? Bibi Liumu dengan baik hati mengenalkanmu pada seorang pacar. Dan kau malah membantah. Bibi Liu punya banyak waktu luang. Bu Xingxi menikah dengan keluarga Sun. Kenapa kau tidak pergi bersama mereka? Bu Xingyun, diam. Kau tak perlu pergi ke Dingxiang besok. Tinggal di rumah dan renungkan tingkah lakumu. Tuan, jangan marah. Xingyun ini tidak pernah sepengertian Xingxi kita. Bukannya kau baru tahu ini? Semakin tua semakin ngawur. Biarkan saja mereka bersenang-senang selama 2 hari. Aku juga mungkin akan istirahat. Ayahmu tak ingin kau ke Dingxiang lagi. Jadi, bukankah itu berarti Dingxiang akan diambil alih oleh Liu Yueli dan putrinya? Bu, jangan khawatir. Xingyun, kau selalu bilang jangan khawatir, jangan khawatir. Tapi ayahmu dan aku membangun Dingxiang dengan darah, keringat, dan air mata kami sendiri. Bagaimana aku bisa diam saja dan membiarkannya jatuh ke tangan orang lain? Bu, aku berencana memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelidiki kematian kakakku dengan benar. Apa adikmu? Pada saat ini, aku tidak akan menyembunyikannya lagi darimu. Aku curiga jatuhnya kakakku saat panjat tebing. Bukanlah kecelakaan. Aduh. Xiaoyuku yang malang. Mungkinkah dia benar-benar dibunuh? Aku menemukan jejak seseorang yang menghapus postingan di media sosial kakakku. Aku sudah meminta seseorang memulihkan datanya. Mereka menemukan bahwa dia terpikat ke tempat panjat tebing itu. Xingyun, jangan menakuti ibumu. Ada apa? Seseorang memberitahu kakakku bahwa ada lukisan batu yang menakjubkan di tebing itu. Itu sebabnya dia memutuskan untuk pergi. Tapi aku kemudian bertanya dan menemukan bahwa tidak ada lukisan batu sama sekali. Kakakku ditipu. Siapa? Siapa itu? Belum jelas. Postingan tentang kakakku yang mencari lukisan batu dihapus. Aku curiga orang yang menghapus postingan itu kemungkinan besar adalah pembunuh atau kaki tangannya. Xingyun, ini masalah serius. Kau harus mengusut tuntas ini. Cari tahu kebenarannya. Jangan khawatir, Bu. Tuan, ada apa? Kalian berdua, apa yang kalian bisikkan di sana? Hal buruk apa yang kalian bicarakan? Tuan, dia takut bicaranya terlalu keras. Jadi dia membawakanmu susu. Lihat kalian berdua, kalian membuat Tuan sangat marah. Tuan, bangun. Apa yang masih kau omongin? Panggil ambulans. Bu Xingyun, ibuku bilang kaulah penyebab ayah di rumah sakit. Kau jahat sekali. Minggir. Ayahku bahkan belum sembuh, apa maumu? Kau hamil dan kau punya temperamen seperti itu. Apa kau tidak takut menyakiti bayinya? Urus saja urusanmu sendiri.
Aku tidak bisa mengaturmu, kan? Bantu istrimu. Aduh, perutku sakit sekali, Junking. Xingyun, kamu emang gak mau anak ini baik-baik aja, kan? Idiot. Kau yang mulai. Aduh, adikku. Aku terlalu keras. Kau baik-baik saja, jangan sentuh aku. Aku sangat khawatir. Apa kau terluka? Bagaimana kalau begini? Ruang USG ada di sana. Biar kuantar kau untuk diperiksa. Tidak perlu. Xinxi, aku nggak bakal tenang sebelum kamu diperiksa. Tidak masalah. Ayo pergi. Aku tidak akan pergi. Jangan sentuh dia. Xingyun. Sun Junking. Kau sebenarnya peduli pada siapa? Aku baik-baik saja, tapi kau, Kak. Perutmu benar-benar harus diperiksa. Ku bilang aku tidak akan pergi. Aku tidak mau pergi. Ada keributan apa ini? Ayah Tuan, kau sudah bangun. Ayah, salahku, aku tak sengaja mendorong adikku. Dia bilang perutnya sakit. Aku ingin membawanya untuk diperiksa. Kau sungguh tak tahu kekuatanmu sendiri? Masih sakit? Sudah tidak sakit lagi, ayah aku baik-baik saja. No. Ayah, kita sudah di rumah sakit. Kita harus memeriksanya untuk ketenangan pikiran. Junking, apa kau setuju? Iya. Xinxi, nurut Gi, pergi periksa. Untuk apa periksa kalau semuanya baik-baik saja? Bagaimana kalau ada yang salah dengan bayinya? Lalu bagaimana? Katanya, USG tidak boleh terlalu sering. Bibi Liu, lebih gol dikit, dong. Bibi masih saja menyebarkan informasi yang salah. Junking, ikut aku periksa Xinxi. Oke. Bodoh, kau dengar dari siapa? Ma, kok nggak mau ngebentak aku? Junking, maafkan aku. Aku salah bicara. Jangan dimasukkan ke hati. Omong kosong apa ini? Ikut aku periksa. Ibu, lepaskan aku. Aku tidak akan pergi. Ibu, tidakkah kau dengar dia tidak mau? Aduh, Ma. Yueli. Kau juga konyol. Ini cuma pemeriksaan. Tuan, ini. Ayah, kenapa ayah pingsan di depan pintuku waktu itu? Apa penyakit lama ayah kambuh lagi? Kita bicarakan ini nanti. Bibi Liu, ngapain bengong di situ? Tolong papa minum. Bibi selalu bilang ayah paling terbiasa dirawat oleh Bibi. Ini airnya, Tuan. Aduh, Gusti. Sebaiknya aku telepon ibuku. Bibi Liu, hari ini Bibi bertingkah aneh sekali. Gimana, Xinxi? Dokter, bayinya baik-baik aja, kan? Perutku kosong. Mana anak yang kau bicarakan? Apa? Bayinya mana? Yueli, Xinxi. Ini. Apa-apaan ini? Gimana hasil tesnya? Sudah keluar. Bibi sedang hamil berapa bulan? Gu Xingyun. Tua sekarang. Tidak mungkin. Apa bayinya benar-benar keguguran? Karena aku mendorongnya. Gu Xinxi. Kamu bohongin aku. Junking. Pantas saja waktu itu di pernikahan adikku, dia memakai sepatu hat tinggi. Jadi dia sama sekali tidak hamil. Gu Xingyun, cukup. Apa kau ingin membuatku cepat mati? Dasar bajingan. Ini semua salahmu, Sunggal. Ah, beraninya kau sentuh wanitaku. Si brengsek tua itu memukulku. Apa kau belum cukup malu? Keluar. Keluar. Ayah, aku akan panggil dokter. Aku tidak pernah menyangka kalau rumah sakit ini milik Lu Corporation.
Terima kasih telah mencarikan spesialis terbaik untuk ayahku. Meski begitu, kondisi ayahmu tidak terlalu optimis. Kalau begitu kita hanya bisa berdoa dan pasrah pada takdir. Junqing, jangan abaikan aku. Junqing, aku tak punya pilihan lain selain melakukan ini. Junqing, aku sungguh mencintaimu. Kau ini, di hatimu hanya ada Gu Xinyun. Aku sangat cemas, jadi aku. Junqing, udah puas. Dari pagi teriak-teriak terus. Tetangga pada ngetawain kamu, tuh. Apa kau menganggapku lucu sekarang? Sun Junqing, apapun yang kulakukan, kau tidak akan peduli padaku. Kalau bukan karena bayi ini, apa kau akan secepat ini menikah denganku? Ngomong ngelantur lagi. Sun Junqing, apa kau masih naik percaya kalau kau dan Gu Xinyun punya kesempatan? Ku bilang, kau mimpi. Sun Junqing, kau gila. Beraninya kau memukul putriku, Ibu Xinxi. Jangan lupa, perjanjian pernikahan keluarga kita bukan hanya tentang anak itu. Setelah kejatuhan keluarga Sunmu, kau telah kehilangan kekuasaanmu dulu, kan? Xinxi kita membawa 30% saham Dingxiang saat dia menikahimu. Itu keberuntunganmu. Di saat seperti ini, jangan membuat masalah untukku. Iya. Aku, Sun Junqing, adalah seekor binatang buas. Gagal dapetin cewek yang gue cinta. Gue cuma bisa incar duitnya. Di hatimu masih ada sundal Gu Xinyun itu. Apa kau juga gila? Di saat seperti ini, kenapa kau masih memikirkan cinta atau tidak? Mengamankan perjanjian pernikahan keluarga Sun adalah yang terpenting. Ingat, tujuan kita adalah Dingxiang. Ibu, tapi aku tidak terima. Hentikan air matamu. Selama kita mengambil alih Dingxiang, aku tidak percaya. Aku tidak bisa menghancurkanmu, sundal kecil. Ibu, kau benar. Kalau begitu, aku akan membuat Gu Xinyun memohon padaku berlutut. Kalau begitu cepatlah dan tenangkan Sun Junqing. Junqing, aku salah. Masalah anak ini salahku. Tapi aku bisa cepat memberimu yang lain. Percaya padaku. Sekarang gue bisa apa? Begitu gue dapetin Dingxiang, gue bisa usir jalan ini. Salahku. Masih sakit. Ini tidak sakit lagi. Ah, betul sekali. Kalau tidak, bukankah itu akan membuat sundal kecil Gu Xinyun itu senang sampai mati? Pulihkan akun kakakku dan kirimkan saja isinya langsung kepadaku. Kenapa kau harus membawaku ke rumahmu? Membawa pulang pacar adalah langkah penting dalam suatu hubungan. Ada apa? Aku merasa seperti dikutuk seseorang. Siapa yang berani mengutuk pacarku? Akan kurobek mulut mereka. Mulutnya manis sekali. Beritahu kakakmu, orang dengan lukisan batu di gunung adalah orang ini dengan ide Eji. Ini akun Pengrenji. Dialah yang waktu kecil adalah teman masa kecilmu yang sangat dekat. Bukan denganku, tapi dengan Gu Xinyun. Aku mencium aroma cemburu. Benarkah? Coba ku cium. Aku sedang membicarakan hal serius denganmu. Tapi bagaimana mungkin ini akun Pengrenji? Sepertinya aku harus bicara dengannya besok. Urusan besok untuk besok. Saat ini, aku hanya ingin mengurus bisnis. Setidaknya lo harus panggil gue Ibu Tiri sekarang. Gak mau ngantarin gue? Pergi saja, oke. Tolong selidiki latar belakang keluarga Pengrenji sekarang juga. Kau tidak bertanya padanya. Ada sesuatu yang terjadi. Aku tidak melihatnya. Oke, aku akan segera memeriksanya. Apa kau ingin datang ke rumah sakit sekarang?
Ada apa? Keluarga Sun membeli 20% saham Dingxing yang tersebar, menambahkan 30% yang Gu Xingxi bawa melalui pernikahan. Dingxiang mungkin akan berganti pemilik. Ayahmu setelah mendengar kabar ini, menjadi sangat marah. Dan saat ini berada dalam kondisi kritis. Oke, aku akan segera pergi. Ayahku, dia. Jangan khawatir, operasinya berjalan sangat lancar. Paman akan baik-baik saja. Meskipun dia bukan ayah kandungku. Sekarang aku adalah Gu Xingyun. Aku punya tanggung jawab kepada keluarga Gu. Kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Dendam ini terhadap keluarga Sun, Liu Yuli, dan putrinya akan kubalas. Setelah pamanku keluar dari bahaya, aku ingin mengirim dia dan bibiku ke luar negeri untuk pemulihan. Lagi pula, fasilitas medis di sana lebih maju. Dan mereka tidak di sini. Ini juga nyaman bagimu untuk bertindak. Karena beberapa orang berani menelan Dingxiang, maka aku akan memastikan mereka tercekik karenanya. Xinxi, kau akan segera menjadi penanggung jawab Dingxiang. Ini akan segera menjadi kantormu. Bo, aku akan di sini nanti, menyiapkan meja mahjong untukmu. Kau bisa melihatku menghasilkan uang di samping. Jika kita kalah, bukan masalah besar. Kita mampu kehilangan sekarang. Kau benar-benar anakku yang berbakti. Tidak seperti beberapa orang yang mengirim orang tua mereka sendiri ke luar negeri, bahkan tidak mau menanggung mereka. Apa kau benar-benar berpikir kau mampu rugi saham yang kau miliki? Sebaiknya kau serahkan padaku dengan cepat, agar semuanya tidak menjadi buruk. Hei, kau! Ambil sana. Dasar anjing. Ingat, ini bukan aku berikan karena belas kasihan. Kau. Xinxi, sekarang seluruh Dingxing adalah milik kita. Bagus sekali. Bu, mari kita buka sebotol anggur untuk merayakannya. Xinxi, kita senang hari ini. Mari kita minum lagi. Masih sempit-sempitnya minum di sini. Gak mau periksa pembukuan Dingxiang. Ada apa dengan akunnya? Oh, apakah ada banyak uang? Terlalu banyak untuk dihitung. Bego. Dokumen penting Dingxiang udah dipindahin. Yang ketinggalan cuma buku kosong. Gue udah keluarin semua duit gue, tapi masih kurang. Mana duitnya? Apa? Dingxing yang dulu mendominasi kota, sekarang terseret oleh beberapa proyek yang belum selesai dan berada di ambang kehancuran. Proyek Dingxing yang berfungsi dengan baik, semuanya telah dialihkan ke perusahaan bernama Xingyun ini. Nama perusahaan baru, Gu Xingyun. Gue udah kehilangan semua uang yang gue investasikan gara-gara lo. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Gu Xingyun. Selamat. Taktik sekali mendayung 2-3 pulau terlampau ini berhasil. Semua ini berkat bantuanmu di balik layar. Sekarang, keluarga Sun menghadapi hutang yang sangat besar. Dan uang yang ditipu Han Xinxian dari Mingshu telah dikembalikan. Itu semua karena orang-orang itu terlalu bodoh. Si idiot datang. Presiden Go, lolicik juga, ya? Mana uang gue? Maaf, aku kehilangan semuanya dalam beberapa proyek. Semuanya hilang. Lo bohong. Apa lo ambil uang gue? Gue bisa tuntut lo? Silakan. Gugat aku kalau kau mau. Dengan penyelidikan sederhana, kita akan lihat apakah uangmu bersih. Kau tahu sendiri. Lo, kita sepakat soal investasi ini. Ada untung dan rugi. Kita sepakat untuk tidak saling menyalahkan. Salahku kalau kau tak sanggup rugi. Gu Xingyun. Dasar jalang. Ah. Oh, bintang besar Han Xianxian menghina dan menyiramkan air di sebuah restoran. Ingin viral. Beneran Han Xianxian. Kasihan banget. Loh. Tunggu aja. Ayo lanjutkan makan kita.
Turunkan aku di sini saja. Sampai jumpa besok. Cewek ini lumayan hot. Iya. Hajar dia. Pukul sampai dia nggak bisa jalan. Dia milik kalian malam ini. Han Xinxian, kau benar-benar tak tahu malu. Tak punya harga diri. Cuma gara-gara itu, dengerin semuanya. Gue bakal tambah duitnya. Sobek mulutnya. Ya. Apa kau baik-baik saja, Qianzi? Aku mengkhawatirkanmu, jadi aku kembali untuk memeriksamu. Beraninya kau menyentuh wanitaku. Kau mati. Tangkap ceweknya dulu. Gue nggak sabar mau robek bajunya. Bajunya. Kau siapa? Bangun. Sampah. Bukankah sudah kubilang, jangan sentuh dia. Apa kau tidak mengerti? Dia keterlaluan. Lu Qianzi tak akan berani menyentuhmu. Aku berani. Setelah orang tuamu pergi ke luar negeri, apakah kamu tinggal sendirian di villa ini? Li Yueli dan putrinya pindah ke tempat keluarga Sun. Akhirnya, aku bisa tenang. Kenapa kamu tidak pindah saja denganku? Aku tidak mau kau mengalami hal seperti ini lagi. Qianzi, apa kau tahu siapa pria berbaju hitam yang membantu kita tadi? Jangan mengalihkan pembicaraan. Aku serius. Kurasa orang itu mirip pengerenji. Aku memintamu untuk menyelidiki latar belakang pengerenji untukku waktu itu. Ada petunjuk. Keluarganya sangat misterius. Ayahnya bukan dari negara ini. Dia berurusan dengan narkoba dan senjata di luar negeri. Dan setiap kali dia kembali, dia menghubungi Han Xinxian. Dulu, waktu aku masih Mingsu, Han Xinxian memberitahuku bahwa ada orang kaya dari luar negeri yang ingin menjadikannya simpanan. Tak kusangka itu ayah pengerenji. Jadi sebaiknya jauhi pengerenji. Dia adalah pangeran mafia. Pantas saja Han Xinxian berani membunuh orang. Ternyata dia punya backingan yang kuat. Jangan khawatir, Xingyun. Aku di sini sekarang. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu lagi. Xingyun, kenapa kau tiba-tiba di sini? Kau tak memberitahuku kalau kau akan datang. Hei, Xingyun, ini berantakan. Apa yang perlu ditakutkan cuma sedikit runyam. Bukannya kau menyembunyikan seseorang yang tak seharusnya kau sembunyikan. Xingyun, apa yang kau bicarakan? Hei, biar kuambilkan teh untukmu. Tak perlu. Aku datang hari ini karena aku tak ingin berbasa-basi. Pengerenji, apa hubunganmu dengan Han Xinxian? Aku tak akrab dengan selebriti wanita. Kalau begitu, mari kita bicara tentang seseorang yang kau kenal. Gu Xiaoyu. Xingyun, kau. Saudaraku Gu Xiaoyu. Apa kau yang membunuhnya? Jawab aku. Bicaralah. Ya. Kenapa? Karena kau bilang dulu kalau ayahmu lebih memperhatikan saudaramu. Kalau kau tak mendapat perhatian ayahmu di rumah, jadi kau menipu saudaraku untuk pergi ke tebing terpencil dan membuatnya jatuh hingga mati. Itu bukan jatuh yang tak disengaja. Aku yang memberinya tali panjat. Aku yang melonggarkan kunci pengamannya. Pengerenji. Kau mengerikan. Kau iblis. Xingyun, mau kemana? Kau datang ke rumahku hari ini hanya untuk bertanya tentang kematian saudaramu, kan? Lepaskan aku. Aku sudah menceritakan semuanya. Kenapa kau masih belum senang?
Apapun yang kau mau, akan kuberikan padamu. Cabul, kau benar-benar cabul. Xingyan, kita sudah saling kenal selama 20 tahun. Kau baru menyadari orang macam apa aku. Aku menyukaimu sejak kita kecil, tapi kau tak pernah memandangku. Hari ini kau datang sendiri padaku. Aku takkan melepaskanmu. Xingyan, aku tak mau jadi sahabatmu. Hari ini, aku akan menjadi laki-lakimu. Aku datang sendiri hari ini. Siap menghajarmu. Xingyan, kamu benar-benar berbeda sekarang. Betul. Orang berubah. Kau tak selugu saat kita kecil dulu. Tapi cintaku padamu tak akan pernah berubah. Diam. Apa yang dia lakukan padamu? Kau baik-baik saja. Jangan khawatir. Aku menghajarnya. Kau membuatku takut setengah mati. Beraninya kau menemuinya sendirian. Apa kau gila? Aku tak bisa menangani situasi seperti kemarin. Tapi melawan satu orang, aku lebih dari cukup. Tidak akan ada waktu berikutnya. Jika ada waktu berikutnya, aku akan merantaimu di sisiku. Aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku sedetik pun. Kau lebih gugup daripada aku. Aku sudah kehilangan Mingsu sekali. Aku tidak ingin kehilanganmu untuk kedua kalinya. Aku janji padamu, aku akan hati-hati. Tapi aku tak tega kau berada di ruang bawah tanah, terbelenggu. Bagaimana kau tahu? Kau tahu aku ditahan di Paris. Di suatu tempat di Paris. Masih mengira itu Paris. Aku dibius dan diculik. Berapa lama aku pingsan? Keberapa tempat mereka membawaku? Aku tak tahu. Bukan Paris. Ruang bawah tanah vilamu sendiri. Saat aku masih Mingxiu, menghamburkan uang, membeli banyak villa. Yang paling dekat dengan villa keluarga Gu. Yang itu konyol. Aku mati di rumahku sendiri. Dan aku bahkan tak tahu. Aku tidak ingin memikirkannya lagi. Biar aku mengantarmu pulang. Apa yang sedang kau pikirkan? Aku baru saja teringat sesuatu. Mingsu mati di ruang bawah tanah villa. Gu Xingyan mati di jalan di luar villa. Villa keluarga Gu dan villa Mingsu sangat dekat. Mungkinkah Gu Xingyan dan Mingsu hanya dipisahkan oleh selapis tanah? Itu sebuah kemungkinan. Ini juga memberimu kesempatan untuk hidup kembali. Ini semua takdir. Lalu kematian Gu Xingyan, apakah itu ada hubungannya dengan Mingxiu? Saat kau menjadi Mingxiu, apa kau benar-benar tidak mengenal Gu Xingyan? Tentu saja tidak. Aku bahkan tak mengenalmu. Bahkan sekarang kau tak mau memberitahuku. Bagaimana kau mengenaliku? Mingxiu, apa kau ingat panti asuhan Hongshan? Tentu saja. Aku tumbuh besar di sana. Aku juga. Lalu, kenapa aku tak mengenalimu? Kau mengenalku. Kau hanya tidak mengenaliku. Aku si gendit kecil. Kau si gendit kecil. Yang selalu dibully. Dan menangis terus. Sebenarnya, aku berencana untuk tidak pernah memberitahumu hal yang memalukan seperti itu. Seharusnya kau bilang kau si gendit kecil dari tadi. Aku tak akan begitu berjaga-jaga terhadapmu. Bagaimana jika aku memberitahumu sekarang? Apakah sudah terlambat? Terlambat. Aku sudah marah padamu. Gendit kecil. Kalau begitu aku harus menggunakan jurus pamungkasku. Nona Gu, sesuatu terjadi. Fan King jatuh dari kuda di lokasi syuting. Apa ini serius? Ambulans baru saja membawanya pergi. Cedera tulang belakang. Tidak terlihat bagus. Aku segera ke sana. Jangan khawatir, aku akan mengantarmu ke sana. Ya. Pemeran utamanya cedera. Gimana kita bisa lanjut syuting? Oke. Aku mengerti.
Orang-orangku menemukan bahwa kuda itu telah dirusak. Han Shinsen ada di sana hari ini. Bukankah sutradara Hu mencoretnya dari film? Dia menemukan cara lain. Membawa investasinya sendiri untuk bergabung dengan para pemain. Memainkan peran wanita kedua. Aku yakin dia akan mengambil alih peran utama. Sekarang, Fan King sudah keluar. Dia mimpi. Sutradara Hu, aku akan memainkan peran ini. Jalan kecil, Fan King. Mau saingan sama gue? Masih hijau banget loh. Panik amat. Sih. Apa sutradara Hu kirim? Lo buat kasih tahu gue. Ganti pemeran utama wanita. No, ini adalah CL Group Sing Yun. Dia sendiri yang bakal meranin tokoh utama wanita. Gu Sing Yun cuma dia. Dia bahkan gak pantas. Duduk. Akting guru gue emang jempol. Adegan terbang aja gak butuh pemeran pengganti. Cantik emang segalanya. Aktingmu pas banget. Sutradara Hu, Anda terlalu baik. Ini semua berkat arahan sutradara Hu yang luar biasa. Bu Shin Yun, tunggu aja loh. Bilang ke ahli rigging kawat. Tuan Lu, kabel CL Bu putus. Dia jatuh dari ketinggian. Sutradara Hu, jangan khawatir. Cuma beberapa goresan, tidak serius. Oh, kalau gitu aku lega. Sekilas, guruku jelas terlatih. Kalau bukan, karena refleksmu yang cepat waktu itu. Langsung megang pagar, akibatnya nggak kebayang. Di mana penanggung jawab pengaturan kawat? Pak Lu, maaf. Ini kelalaian saya. Gue sendiri yang ceroboh, malah merepotin ahli rigging. Lagi pula ini hari pertamaku syuting. Aku belum berpengalaman. Mungkin Guru Han bisa mendemonstrasikan teknik sling untukku. Metode teknik sling. Oh, nggak usah gitu. Ah, perlu kok. Perlu banget. Guru Han, tolong kasih contoh buat guruku. Sutradara. Ayo, ayo. Bagaimana kabarmu? Apa kau baik-baik saja? Coba kulihat. Tidak apa-apa. Manis banget sih. CLU, Han Shinsen jatuh dari tali pengaman. Bawa aku padanya. Keluar. Kalian semua, keluar. Maaf, Nona Shinsen, maaf. Lo yang gak hati-hati. Ngapain merepotin ahli rigging? Bu Shin Yun, pergi dari sini sekarang. Jatuhmu indah. Menghemat perona pipi. Kecelakaan mobil yang terakhir itu, kenapa lo nggak mati aja? Sih, jadi kau dalang di balik kecelakaan mobil itu. Terus kenapa? Kalau iya, siapa suruh lo lihat yang enggak? Seharusnya lo lihat. Untung lo hilang ingatan. Kalau enggak, gue harus bunuh lo lagi. Kalau tidak, aku harus membunuhmu lagi. Apa yang tidak seharusnya kulihat itu? Aku melihatmu dan Lu Yaoyang membawa Mingsu ke ruang bawah tanah villa. Begitu. Lo ingat? Aku mengerti. Kebenaran tentang Gu Shin Yun dibungkam. Itu benar-benar dekat rumahku. Aku tak sengaja melihat diriku diculik. Emang kenapa kalau gue ingat? Mingsu udah jadi abu. Lu Yaoyang juga mati jatuh. Gak ada saksi. Lo gak bisa apa-apain gue. Kau benar-benar tak punya aturan. Gue kasih tahu ya, gue punya backing kuat yang gak bakal bisa lo lawan. Dukung gue. Bahkan Lu Qianze aja gak berani macam-macam sama gue. Gue bakal jadi aktris terbaik. Remeh kayak lo, gak ada apa-apanya dibanding gue. Aktris terbaik ya. Aku akan mengambil gelar itu. Berani lo? Apa yang tak berani kulakukan? Lepasin gue. Sakit? Ya, ini baru permulaan. Kau akan lebih menderita lagi. Gu Shin Yun. Sayang, izinkan aku membantumu. Pergi sana. Semua gara-gara kamu. Gue gak cuma beresin masalah Dingsheng buat lo, nutupin lubangnya. Tapi bisnis keluarga Sun kita juga kena sengketa kontrak. Bagaimana ini bisa terjadi? Masih berani nanya gue?
Kenapa kau membentakku? Sialan. Dasar jalang mending mati aja loh. Nona Gu, terima kasih telah mengunjungiku. Cepat sembuh, ya. Aku punya peran baru untukmu di paruh kedua tahun ini. Nona Gu, kau sangat baik padaku. Istirahatlah yang cukup. Aku pergi dulu. Oke. Sun Junqing memukulku. Apa yang kau bicarakan? Ini. Alergi kosmetik. Ini semua salah Junqing. Dia bersikeras membelikanku beberapa krim mewah di luar negeri. Aku kelebihan gizi dari semua suplemen. Begitukah, Tuan Sun? Dia tukang bohong ulung. Gu Xingyun, dasar jalang. Sebaiknya kau tahu diri. Kau hanyalah anjing keluarga Sun. Aku bahkan bisa membuat keluarga Sun meninggalkanmu. Beraninya kau. Tuan Sun, terkait masalah keuangan keluarga Sun, Xingyun Entertainment bersedia membantu. Tapi dengan satu syarat. Kau usir Liu Yuli dan putrinya. Dan kau bercerai dengan Gu Xinxi. Junqing, jangan dengarkan dia. Gue setuju. Sun Junqing, bagaimana kau bisa melakukan ini? Orang bijak menyesuaikan diri dengan keadaan. Tuan Sun, datanglah ke kantorku untuk membahas detailnya lain hari. Tapi kuharap sebelum Anda datang, Anda tidak akan ada urusan lagi dengan Liu Yuli dan putrinya. Gu Xingyun. Junqing, tolong jangan dengarkan dia. Jangan tinggalkan aku, Junqing. Lo sama nyokap lo. Cuma beban buat gue. Pergi sana. Halo. Sun Junqing, dasar bajingan tak berperasaan. Kenapa kau menangis? Ini semua salahmu karena tidak berguna. Berhenti menangis. Pecundang menyedihkan. Nangis nggak bakal nyelesain masalah. Aduh, kau pikir kau siapa? Menguliahi kami. Mending lo jilat kaki gue, kalau nggak mau jadi gembel. Oh, Bu. Dia aktris itu. Yang peran utamanya dicuri Gu Xingyun. Nyonya yang baik. Tolong kasihani kami. Tolong kami, Nyonya yang baik. Gue bukan cewek baik-baik. Kalau lo mau beresin Gu Xingyun, ikut gue. Oh. Ayo pergi. Kamu ingin menghancurkan Gu Xingyun. Turutin apa kata gue. Sudah malam begini, kenapa belum pulang? Aku mengkhawatirkanmu, aku akan menginap di sini malam ini. Bajingan kau. Tak tahu malu. Sepertinya aku harus mengganti kuncimu. Ya, jadi tikus dan kecoa. Gak berani masuk. Aku baru saja kembali untuk mengemasi barang-barangku. Siapa yang mau tinggal di sini? Lebih baik beres-beres dan pergi dari sini. Gu Xingyun, dasar jalang. Aku akan membiarkan seluruh internet menikmati fotomu yang telanjang. Pria yang begitu baik, namun buta seperti kelelawar. Tuan Lu, kenapa kau masih di sini? Aku punya kotak yang terlalu berat. Tuan Lu,
Bisakah kau membantuku? Tidak ada waktu pergi sana. Seseorang. Singkirkan sampah ini dari sampingku. Kau, lepaskan aku. Lu Qianse, dasar idiot buta. Pria, Anda hampir dilecehkan di ruang belajar. Dan kau di sini, bermain dengan ponselmu. Qianse, kabar baik. Selamat kepada pemeran utama wanitaku karena memenangkan aktris terbaik. Tuan Lu pasti membantuku di belakang layar. Kalau tidak, bagaimana mungkin filmnya baru saja dirilis dan sudah mendapat keuntungan sebesar ini? Kau punya bakat. Terima kasih. Itu tidak cukup. Apalagi yang kau inginkan? Bagaimana menurutmu? Ini buruk, nonanku. Foto kamar mandimu ada di internet dan video. Lihat. Kenapa aku tidak bisa membukanya? Aku baru saja melihatnya. Meskipun buram. Kamar mandi. Kamar mandiku. Sepertinya. Di mana Tuan Lu? Aku baru saja melihatnya pergi. Dia tampak seperti ingin membunuh seseorang. Aku tidak berani bertanya lebih lanjut. Tenang saja, Xingyan. Semua fotomu dan videomu sudah dihapus. Kau di mana? Balas dendam, nih. Siapa kau? Ah, lepaskan aku. Siapa kau? Mau berapa jarimu yang utuh? Tuan Lu, apa yang kau lakukan? Berapa jari yang kau pakai pasang kamera itu? Sebanyak itu juga yang kupotong. Ini jalan umum. Jika kau berani, aku akan berteriak minta tolong. Tolong, tolong. Jangan teriak sekali lagi teriak. Gue potong lidah lo. Silakan teriak. Lidahmu juga kupotong. Ampuni aku. Ini Han Xianxian. Han Xianxian menculik ibuku. Dia memaksaku melakukan ini, jangan. Han Xianxian pantas mati. Kau juga takkan lolos. Angkat dan bawa ke rumah sakit sekarang. Mungkin masih bisa disambung. Ada orang di sana. Tolong bawa aku ke rumah sakit. Sepertinya kita terlambat selangkah. Jadi, Tuan Lu, kita tetap masuk. Biarkan mereka berkelahi dulu. Ayo pergi. Baik. Bukankah aku sudah peringatkan Emil? Jangan sentuh dia. Apa-apaan sih? Lo, gue ngapain? Jangan pura-pura bodoh kau pikir aku tidak tahu. Maksud lo, foto bugil Gu Xingyan, kan? Lo lihat. Apa itu membuat darahmu mendidih? Membuatmu gila. Diam. Aku penyayang berdefinisi tinggi. Kau mau? Serahkan. Ini pelindungku. Bagaimana aku bisa memberikannya padamu? Gila kau. Barang-barangku ada di sana. Apa kau penting? Kau bahkan tak sebanding dengan sehelai rambutnya. Kang Renji beraninya, kau memperlakukanku seperti ini. Ayahmu akan memberimu pelajaran. Silakan beritahu dia. Jika aku tak bisa mendapatkan hati Xingyan, aku tak peduli apapun. Kau, Gu Xingyan, kenapa kau pantas mendapatkan begitu banyak pria? Tergila-gila padamu. Kau dan Ming Shu itu sama menjijikannya. Ciu. Ketemu. Akhir-akhir ini, perusahaan yang terus-menerus menekan Xingyan kami telah menyusun daftar. Kalau aku tak salah, ini pasti pasukan bos gang di belakang Han Xianxian. Si goblok itu, demi balas dendam buat perempuannya,
Dia sampai berani-beraninya mau blacklist CEO kita, Pak Gu. Malah dia sendiri yang ketahuan belangnya. CEO Bu, kami sangat populer sekarang. Dia tidak bisa begitu saja memasukkannya ke daftar hitam sesuka hatinya. Kalau begitu, aku akan semakin mengorbitkanmu. Biar si Peng itu tahu kalau dia bukan lagi penguasa pasar. Pasar ini bukan miliknya seorang. Apa yang akan kau lakukan? Kurajaimu sebagai Dewi Elang Merah. Menjadi Dewi Elang Merah adalah menjadi bintang top. Oh, makan tuh karma. Puas banget gue. Kenapa? Aku harus mendapatkan gelar Dewi Elang Merah ini. Kenapa malah jatuh ke tanganku Xinyun? Jalang itu. Tenang, Xinxian. Aku tak bisa menelan amarah ini. Kau, sewa pembenci, tukang ketik, dan akun pemasaran sekarang juga. Hancurkan dia untukku. Selamat datang, kalian berdua. Aduh, tolol ini. Dia benar-benar mengira dirinya seorang dewi. Kurasa dia cuma sampah. Ku dengar. Topik trending Kusinun keluar dari lingkaran hiburan. Memiliki ratusan juta suka. Begitukah? Haha. Oh, Sutradara Hu ada di sini. Cepat pergi. Sutradara Hu, permisi. Saya belum sempat ngucapin selamat ke Nona Gu atas penghargaan aktris terbaik dan Dewi Elang Merah. Anda terlalu baik, Sutradara Hu. Semua ini berkat film Anda yang luar biasa. Saya berencana bikin sequelnya. Saya mau tanya, apa Nona Gu ada waktu buat lanjut main jadi pemeran utama wanita? Apa? Dia sudah sangat difitnah. Dan kau masih ingin dia jadi pemeran utama wanita? Hei, Sutradara Hu, lihat putriku. Bukankah dia cantik? Apa menurutmu dia bisa menjadi terkenal? Nona Gu, kenal sama mereka berdua. Abaikan pengemis itu. Kau, Nona Gu, mari masuk kita, bisa ngobrol sambil makan. Satpam. Poster ini koper buang saja. Dua orang di pintu itu. Juga sampah. Baiklah. Ayo, kalian berdua. Renyahlah. Bu Xinyun, apa yang membuatmu berpikir kau bisa melakukan ini? Hanya karena aku, pacar pemilik hotel ini, sungguh body yang aduhai. Sutradara Wang, film ini. Lumayan. Kalau ku tahu filmnya begini, aku tak akan pernah mau main di dalamnya. Tapi peran utama wanitanya, bukankah itu yang kau inginkan? Han Xinxian, kau benar-benar kejam. Jaga mulutmu. Biar ku bilang. Mulai sekarang, kau harus mendengarkanku. Kalau tidak, aku akan merilis film ini. Dan biarkan seluruh internet melihat kelakuanmu yang murahan. Tidak, kumohon, jangan lakukan ini. Aku akan melakukan apapun yang kau mau. Kakak, aku salah. Apa yang kulakukan dulu salah. Aku sudah dihukum. Kau yang cari gara-gara. Kakak, kita punya ayah yang sama. Saudara lebih kental daripada air. Bisakah kau menampungku? Tiba-tiba berubah pikiran. Kau bercanda. Ibu sakit. Dan aku sekarang tunawisma. Kalau kau tak menampungku, aku sungguh tak punya tempat tujuan. Lihat saja trik apa yang dia mainkan. Bukan tidak mungkin bagimu untuk kembali tinggal di sini. Tapi, kalau kau berani menggoda tuan lu lagi, lain kali yang kupatahkan. Bukan cuma jarimu. Ah, kakak. Aku akan patuh, kujanjikan. Campurkan ke dalam minuman sundal kecil itu dalam 3 dosis. Hanya dalam seminggu, dia akan mati. Bahkan otopsi pun tak akan mengungkap penyebab kematiannya. Gu Xinyun, kali ini, aku akan menghancurkanmu sepenuhnya.
Kakak, makan bakpao dulu sebelum pergi. Tidak, terima kasih. Kakak, aku sudah tinggal di rumah selama seminggu. Aku tidak merepotkanmu, kan? Kak, bolehkah ku bawa ibu tinggal di sini? Terserah kau. Kak, apa kau merasa tidak enak badan? Ya. Hubungi Luqian seuntukku. Aku tidak akan bekerja hari ini. Gu Xingyun pikir, dia siapa seenaknya memerintah. Apa kau pikir aku babungu? Kenapa kau bersikap seperti ini? Bagaimana aktingku? Gu Xingyun, kau sepertinya tidak sadar. Kau akan mati. Hahaha. Apa katamu? Halo, Bu. Gu Xingyun sekarat. Gu Xinqi, kau terlalu impulsif. Apa maksudmu? Aku cuma sakit kepala karena sedikit kedinginan. Apa kau harus sesenang ini? Apa kau merasakan sesuatu yang aneh? Tidak juga. Dan kau? Bagaimana mungkin? Perutku. Lepaskan aku tak mau minum itu. Kenapa tidak? Kau takut diracuni. Kau. Xinqi. Apakah bajingan kecil itu sudah mati? Biarkan aku lihat. Xinqi, ada apa? Xinqi, Bu Xinqi. Apa yang kau lakukan padanya? Aku tidak melakukan apapun padanya. Kau harusnya tanya dia apa yang dia lakukan. Pada dispenser air, perutku sakit sekali. Rasanya seperti 10.000 serangga menggerogotinya. Bu, tolong aku. Xinqi, jangan khawatir. Ibu akan membawamu ke rumah sakit. Ayo pergi. Aku menelepon ambulans 120. Di mana ponselku? Di mana ponselku? Jangan bilang kau begitu senang. Sampai lupa ponselmu karena aku sekarat. Cepat dan selamatkan dia. Jika racunnya berhasil, akulah yang akan muntah darah sekarang. Kau melihat adikmu mati? Jika ayahmu tahu, dia tidak akan memaafkanmu. Begitukah? Kalau begitu, aku ingin bertanya pada ayahku, apa pendapatnya tentang ini? Xingyun, ini ayah. Pembuat postingan asli, ini Yueli pembuat postingan asli. Sesuatu terjadi pada Xinqi. Tapi Gu Xingyun hanya melihatnya mati. Tolong bantu kami, pembuat postingan asli. Kau berani menyebut ini padaku? Malam pertama Gu Xinqi kembali ke keluarga Gu. Xingyun sudah mengirimiku video pengawas saat dia meracuni dispenser air. Apa? Kau sudah tahu? Gadis durhaka, kau bahkan berani mencelakai adikmu sendiri. Aku, Gu Yuanbo, tidak punya anak perempuan seperti itu. Biarkan dia mati. Kau dengar itu? Dia yang cari masalah. Aku hanya menukar air yang kita minum. Waktunya habis. Aku harus pergi bekerja. Xingyun, Bibi salah. Aku mohon padamu. Mohon pada adikmu, dia sekarat. Apa dia tahu dia salah? Kakak, aku salah. Jin Xianhan yang menyuruhku. Kak, kumohon, tolong selamatkan aku. Kak. Halo, 120. Dokter, bagaimana keadaan putriku? Kita udah lakuin semua yang kita bisa. Pasien mati otak dalam kondisi vegetatif. Han Xinxian, perempuan jalang, kembalikan putriku. Ah, lepaskan aku.
Lily Valley. Beraninya kau? Aku benci. Kalau kau sebegitu hebatnya, kejar Gu Xinyun. Beraninya kau macam-macam di sini. Hajar dia. Hajar dia sampai takluk dan usir dia. Han Xinxian. Gu Xinyun. Kalian semua akan mati. Mau makan malam apa nanti? Aku ngidam kepiting berbulu, kau bagaimana? Yanze, kau terluka. Lepaskan aku. Gu Xinyun, mati. Cepat bawa Tuan Lu ke rumah sakit. Bawa wanita gila ini ke kantor polisi. Baik, Pak. Aku tak akan membiarkanmu lolos. Pak Lu, Nona Gu udah ngurus semuanya. Jebloskan Li Yueli dengan tuduhan meracuni dan menyerang. Dia nggak bakal lihat matahari lagi. Cari panti jompo murahan. Dan buang Gu Xinxi di sana. Beri dia uang. Dan kita tidak akan pernah menghubunginya lagi. Baiklah, biar saya yang urus. Tapi, bukankah itu terlalu mudah untuknya? Itu juga untuk Gui Wanbo. Kalau aku yang dulu, aku pasti tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Kita makan bubur dulu. Aku harus bergegas ke lokasi syuting. Adegan sutradara Hu dimulai hari ini. Tega kau meninggalkan orang terluka sendirian. Kau sudah memulihkan diri selama setengah bulan. Ini cuma luka kecil. Menyita aku setiap hari. Kenapa kau begitu mendominasi? Aku baru memonopolismu setengah bulan. Aku ingin memonopolismu seumur hidupku. Xingyun, menikahlah denganku. Oke. Setelah film ini selesai, kita akan menikah. Ada apa di luar? Gu Xinyun datang. Sekarang semua orang di lokasi syuting menjilatnya. Ciu, kau pergi dan belikan teh susu untuk seluruh kru atas nama Gu Xinyun. Kenapa? Uang kita bukan tumbuh di pohon. Goblok, ya? Tambahkan sesuatu ke dalam teh susu itu. Oh, aku mengerti. Aku akan segera pergi. Hai, Nona Gu. Teh susunya enak banget. Terima kasih banyak, Nona Gu. Makasih ya buat teh susunya. Kamu membelinya? Tidak, aku tidak. Ada yang mencurigakan. Segera periksa rekaman CCTV. Ya. Ada yang muntah. Ada yang pingsan. Keracunan makanan. Panggil ambulans. Kaulah pelakunya. Teh susu yang kau pesan untuk semua orang telah diracuni. Omong kosong. Bos kami tidak membeli teh susu itu. Namamu tertera di pesanannya. Kau tak bisa mengelak. Perintah itu mungkin dipalsukan. Tapi siapa yang meracuni teh susu itu? Periksa rekaman CCTV dan kita akan tahu. Kru panggung, cepat periksa rekaman CCTV. Baik. Gu Xinyun, berhentilah berkelip. Dan mengaku saja, kau pelakunya. Kenapa bos kami mau mencelakai semua orang? Apa Sundal butuh motif? Bukankah itu hanya kedengkian murni? Sutradara Hu, CCTV-nya rusak. Kita nggak bisa dapat apa-apa. Ciu, Gu Xinyun, kau tak bisa kabur sekarang, kan? Begitukah? Aku takut aku harus MANJECW akan email. Aku akan mengirimkan rekaman CCTV yang kupunya ke semua orang. Tunjukkan pada semua orang. Oke, bos. Untungnya kau menyuruhku memeriksa rekaman CCTV segera. Ciu, kita mendapatkan video berharga ini. Sebelum orang-orang tertentu bisa menghancurkan buktinya. Semuanya, aku sudah mengirimkannya ke grup chat. Nikmatilah dengan santai. Han Xinxian, bukankah itu asistenmu? Kalau mau beginian, cari tempat yang lebih sepi, dong.
Jadi seseorang mencoba menjebak bos kita. Dengan begini, motifnya jelas. Tutup mulutmu. Kenapa kamu begitu gusar? Sekretarisku tidak mengatakan apa-apa tentangmu. Kenapa kamu cepat sekali mengumpat? Direktur Ho, masalah ini punya konsekuensi serius. Ayo lapor polisi. Kita harus lapor polisi. Han Xianxian, kerja sama kita berakhir sampai di sini. Berapapun modal yang kau bawa, kemasi barang-barangmu dan pergi sekarang, tanpa modalku. Kita lihat saja bagaimana kau memfilmkan ini. Direktur Hu, jangan khawatir. Xing Yun menginvestasikan 100 juta di film ini. Jangan khawatir, Nonanggu. Film ini pasti bakal sukses besar. Ayo pergi. Nonanggu, ada banyak gosip buruk tentangmu di internet sekarang. Mengatakan kau seorang diva yang melecehkan asistenmu. Dan bahkan meracuni makanan di lokasi syuting. Itu omong kosong. Selidiki sumbernya. Kirim panggilan pengadilan ke semua orang yang menyebarkan rumor. Juga, ini berisi sejarah kelam Han Xianxian. Sebarkan. Sejarah kelam Han Xianxian. Itu cukup mengejutkan. Nonanggu, aku sudah mencari di seluruh internet dan tidak menemukan apapun. Dari mana kau mendapatkan ini? Ciu, aku mendapatkannya di kehidupan masa laluku. Nonanggu, kau suka bercanda. Ini hanya sebagian kecil. Han Xianxian juga pernah membunuh seseorang. Nonanggu, jangan menakutiku. Waktu yang akan menjawab. Yang kuinginkan adalah Han Xianxian jatuh tersungkur. Xianxian, apa yang harus kita lakukan? Gosip buruk tentangmu di internet. Sudah kita bayar untuk dihapus, tapi muncul lagi. Sekarang, seluruh internet ingin kau keluar dari industri hiburan. Diam. Masalah ini, aku sudah jelas meminta bos untuk membersihkan namaku. Kenapa sekarang muncul lagi? Siapa dalang di balik ini? Apa itu Gu Xinyun? Dia tak mungkin tahu. Hanya Mingxu. Tapi Mingxu sudah mati. Xianxian, wartawan udah ngerubungin studio kita. Aku bakal bawa kamu keluar lewat parkiran bawah tanah. Ah, usir mereka dari sini. Dasar bego, berani-beraninya kau pakai koneksiku buat bersihin namamu sendiri. Sampai bisnisku kebuka. Dan bikin bocah Lukianse itu incar aku. Nah, hancurin beberapa perusahaanku. Kerugian ini bisa kau tanggung. Bos, aku tak punya pilihan. Aku dikutuk oleh seluruh internet. Aku seperti dikutuk sampai mati. Mampus aja lo. Otak lo di mana sih? Kelakuan lo yang murahan itu bikin gue kena imbasnya juga. Bos, tolong aku. Aku benar-benar putus asa. Xianxian, gimana hasilnya? Apa kata bosnya? Jangan harap dia akan membantu. Kita harus mengandalkan diri kita sendiri mulai sekarang. Benar. Saya ingat asisten Gu Xinyun, Xiang Yihuan. Kau punya ibu yang lumpuh, kan? Kayaknya sih gitu. Bawa Xiang Yihuan ke sini. Gue peringatin, jangan sentuh nyokap gue. Duduk dan bicara baik-baik. Kalau tidak, aku tak bisa menjamin ibumu akan melihat matahari esok. Apa mau lo? Ku dengar Gu Xinyun baru-baru ini mendapatkan beberapa kesepakatan endorsement. Aku ingin kau mencari cara untuk mengalihkannya padaku. Berani-beraninya lo merebut sumber daya Guzom. Bangun, jalan. Sadari situasimu saat ini. Pikirkan tentang nyawa ibumu. Tolong periksa, apakah riasanku luntur? Tenang aja, Xianxian. Kamu bakal jadi yang paling cantik hari ini. Kesepakatan endorsement ini adalah yang didapatkan Xiang Yihuan dari Xing Yun. Seharusnya lumayan bagus. Yang mana clean endorsement-nya? Xianxian, kita datang. Ada yang ngurusin ini nggak sih? Han Xianxian, kan? Nih, ini produk-produk yang harus kamu foto hari ini. Pelajari dulu.
Dudukan toilet. Pembersih toilet. Krim wasir. Apa sampah ini? Jinsen, kita akan bintang top. Gimana dia bisa ngambil endorsement ini? Lalu apa lagi? Menurutmu berapa nilaimu saat ini yang pantas? Apa yang cocok untukmu sekarang? Bu Xinyun. Dan kau, jalan. Kaget. Gak nyangka. Kalian berkomplot untuk menipuku. Lo tuh yang bego. Sejak gue ikut Guzong, nyokap gue udah dipindahin ke sanatorium terbaik. Perempuan tua lumpuh yang lo temuin di rumah sakit sebelumnya. Gue bahkan gak kenal dia. Dasar. Berani-beraninya kau membohongiku. Dukungan ini anggap saja sebagai amal dari Xinyun. Kalaupun lo nemuin nyokap gue nggak bakal terancam sama lo. Karena orang kayak lo nggak punya batasan moral. Satu-satunya yang gue sesalin soal Guzong adalah nggak nemuin endorsement yang lebih cocok buat dia. Hal-hal ini, anggap aja kita ngehormatin lo. Xinxian, kita lanjut syuting apa nggak? Nembak apa? Siapa yang mau nembak sampah ini? Tapi kalau kita nggak syuting, kita nggak punya duit. Bos udah motong pengeluaran lo. Jangan cuma bengong, sana pergi. Perempuan jalan penuh skandal, masih berani sepenting. Aku akan menembak. Ayo pergi. Biaya endorsement yang kuberikan karena belas kasihan. Kau gunakan untuk menyewa seseorang untuk menculikku. Selama aku bisa menyingkirkanmu, aku bisa kembali. Kau mimpi. Masih keras kepala di ambang kematian. Bu Xinyun, kau tak akan lolos kali ini. Begitukah? Kau pernah membunuh seseorang di sini. Takutnya kau mati ketakutan kalau ku bilang. Bagaimana dengan pria itu? Bukan urusanmu. Apa yang kau katakan? Itu tidak mungkin. Lu Yaoyang, orang yang skandal denganmu, kan? Bu Xinyun, tutup mulutmu. Kau pikir aku akan jatuh ke tanganmu untuk kedua kalinya? Bu Xinyun, apa yang kau bicarakan? Tidak kapan kau melepaskan borgol ini? Seolah-olah hanya kau yang bisa menyuap orang-orang bodoh itu. Tidak bisakah aku? Diam di situ atau kubunuh kau. Siapa kau? Jangan banyak tanya, kami cuma kerja. Berapa Han Xinxian membayarmu? Aku akan menggandakannya 3 kali lipat. 3 kali lipat. Kau lo tahu Han Xinxian yang nyewa kita? Aku punya otak. Dan kalian tidak. Sialan. 5 kali lipat. Aku akan memberimu 5 kali lipat jumlahnya. Lakukan apa yang kukatakan. Coba dengar. Bawa aku padanya. Tapi jangan jebak aku. Dan hubungi Lu Qianse. Katakan padanya di mana aku. Diam. Bu Xinyun, lepaskan aku. Mohon padaku. Mungkin aku akan memikirkannya. Bu Xinyun, kau tahu siapa yang membekingiku? Dia Peng Qiang. Kau kenal Peng Qiang, kan? Ya, aku kenal dia. Takut sekarang. Lawan Peng Qiang. Dan kau bahkan takkan tahu bagaimana kau mati. Berani kau menentangku. Kau. Lepaskan aku. Atau ku buat Peng Qiang menghabisimu. Kau sudah lama tidak menghubungi Peng Qiang, kan? Semua perusahaannya di sini sedang diselidiki karena penipuan. Dia saja susah menyelamatkan diri. Aku Han Xinxian. Aku seorang superstar. Kau melakukan ini. Tidak takut di penjara. Jika Han Xinxian tidak takut, kenapa aku harus takut? Lagi pula, aku belum pernah membunuh siapapun. Tapi kau, hanya yang ku tahu. Lu Yaoyang dan Mingxiu. Mingxiu. Tidak. Kematian mereka tidak ada hubungannya denganku. Lu Yaoyang jatuh sendiri. Mingxiu. Mingxiu dibunuh olehmu.
disiksa. Dia menanggung siksaan selama seminggu. Mati dengan botol bir. Bagaimana kau tahu detail ini? Xingyun, orang-orangku ada di luar. Ayo pergi. Tidak, kau tidak boleh pergi. Bagaimana kau tahu ini? Kau belum memberitahuku. Karena Mingshu telah kembali. Mustahil. Las pintunya. Thor pakai semen. Baik. Tidak. Jangan pergi. Lepaskan aku, Gu Xingyun. Gu Xingyun, aku salah. Jangan pergi. Balas dendam Po akhirnya selesai. Ini akhir yang kuinginkan. Ini juga kematian yang dipilih Han Xinshan untuk dirinya sendiri. Xingyun, aku tak bisa menunggu lagi. Aku ingin menikahimu. Menikahlah denganku. Oke. Xingyun, besok aku umumkan ke seluruh kota. Aku, Lu Qianse, akan menikahi aktris terbaik, Gu Xingyun. Xingyun, kita sudah saling kenal selama 20 tahun. Aku belum pernah melihatmu sebahagia ini. Tapi, aku sangat tak rela. Nona Gu, Anda pengantin tercantik yang pernah saya lihat. Pandai sekali merayumu. Ini amplop merahmu. Terima kasih, Nona Gu. Jam berapa ini? Kenapa Lu Qianse sebelum datang? Saya keluar dulu, lihat-lihat. Cepat sekali kembali. Di mana Qianse? Jangan menunggunya. Dia tak akan datang. Kenapa kau? Mana Qianse? Xingyun, kau sungguh tak berperasaan. Menikah dan bahkan tak memberitahuku. Aku akan bertanya sekali lagi. Di mana Qianse? Anak buah ayah sedang menyibukkannya. Xingyun, nikahi aku hari ini. Oke. Cabul pergi. Apa yang membuatku tak sebaik dia? Aku tak mau buang-buang napas lagi untukmu. Pergi dari sini sekarang. Jika kau tak setuju hari ini. Aku hanya bisa mengambil langkah terakhir ini. Xingyun, mari kita mati bersama. Kau gila. Sebenarnya aku bukan Gu Xingyun. Gu Xingyun yang asli sudah mati. Saya, Xingyun, untuk menolakku. Kau bahkan sampai mengucapkan hal seperti ini. Oke. Letakkan remote-nya dulu. Ini jalan buntu. Kau tidak ingin mati, kan? Bagiku, melihat diriku menikah dengannya hari ini lebih buruk daripada kematian. Xingyun, daripada itu, mengapa kita tak pergi ke neraka bersama? Mari menjadi pasangan hantu. Tersisa 30 detik lagi. Xingyun, kita bisa bersama selamanya. Peluk aku. Qianse. Qianse. Qianse, kukira kau. Aku baru saja mendorongnya dari atap. Tenang saja. Itu terlalu berbahaya. Jangan lakukan hal berbahaya seperti itu. Kau tahu betapa khawatirnya aku. Jangan khawatir lagi. Ayo pergi. Ada apa? Xingyun. Dokter, bagaimana istri saya? Selamat, Pak Lu. Istri Anda hamil. Dia pingsan karena kaget.
Dia baik-baik saja sekarang. Dia butuh banyak istirahat. Bagus banget, selamat. Tuan Lu kejutan yang menyenangkan. Gombal banget, sih lanjutkan. Baiklah. Hei, jangan bergerak. Kau tidak sendirian lagi. Aku tidak selemah itu. Terakhir kali kau yang membuatku takut. Hanya pingsan. Aku masih harus USG. Tunggu aku. Biarkan aku ikut denganmu. Pria tidak diizinkan masuk ke Departemen Kebidanan dan Kandungan. Jadi anak baik dan tunggu aku. Aku akan segera kembali. Dengan foto kesayanganmu. Permisi, apakah ini tempat USG? Iya, di kamar sana tuh. Kamu siapa? Anakku hancur lebur karenamu. Dan sekarang kau di sini, sama si brengsek Luqiansi itu. Bahagia banget. Peng Qiang. Apa maumu? Tenang, aku nggak mau bunuh kamu. Aku cuma mau semua yang dimiliki Luqia NZE. Dia ngehancurin semua bisnisku di negara ini. Aku mau dia bayar 2 kali lipat. Peng Qiang, kau dan putramu benar-benar tak tahu malu. No. Bedanya aku sama anakku adalah dia cuma mau perempuan, sedangkan aku cuma mau duit. Berapa yang kau inginkan? Semua yang kau punya. Baiklah. Sekretaris Su, segera siapkan dokumen pengalihan aset. Alihkan semua properti atas namaku ke Peng Qiang. Kau sama bodohnya kayak anakku. Demi perempuan ini, kau benar-benar relang lepasin segalanya. Bukan urusanmu. Kuharap kau menepati janjimu. Jangan khawatir. Kita bakal tukar uang dan orangnya barengan. Tuan Lu, semua ada di sini. Apa kau sungguh akan memberikan semuanya padanya? Berikan padanya. Luqiansi, kau masih terlalu hijau untuk macam-macam denganku. Perempuan ini akan selalu menjadi kelemahanmu. Omong kosong, bebaskan dia. Ayo pergi. Xingyun, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Nona Gu, sepertinya kau harus menanggung Tuan Lu kita sekarang. Dia benar-benar tak punya uang sekarang. Oh ya? Kau belum memberitahu Xu Tingjun tentang itu. Apa? Tuan Lu, apalagi yang kau sembunyikan dariku? Sebelum Tuan Lu menikah denganku, dia menawarkan semua asetnya sebagai mahar. Itu sebabnya aku setuju menikah dengannya. Tak heran. Saat aku mengelola aset Tuan Lu barusan, ada yang terasa janggal. Sepertinya ada beberapa angka nol yang hilang. Semua aset Lu Corporation telah dialihkan atas nama Xingyun kita. Apa yang diambil Peng Qiang hanyalah cangkang kosong. Oh, bukan itu saja. Ada juga bisnis gelapku dan utang segunung. Sepertinya Peng Qiang akan sibuk. Luqiansi, bajingan kau. Berani kau menipuku. Yang diranjang nomor 4, gak ada keluarga yang pernah jenguk dia. Dia mungkin bakal mati di sini. Kasihan banget. Masih muda, udah jadi sayuran. Gue bahkan gak bisa bunuh diri. Hidup lebih buruk daripada mati. Aku salah. Mingxiu, Bu Xingyun. Aku tahu aku salah. Cium-cium. Iri banget. Cinta yang manis. Kapan giliran gue ya? Nona cantik ini. Apakah Nona bersedia mempertimbangkan saya? Pergi sana.